Halo, selamat datang di kuliah pengembangan berkelanjutan. Sekarang kita akan masuk ke materi terkait dengan etika pada profesi dan kerekayasaan. Di segmen pertama ini kita akan membahas tentang definisi dari etika dan profesi. Sebenarnya apa sih etika gitu dan apa sih profesi dan kenapa sih etika dan profesi ini menjadi sesuatu hal yang penting bahkan sampai diajarkan secara khusus sebagai bekal kita untuk bekerja di dunia kerja nantinya. Saya akan mulai dengan definisi etika. Jadi etika ini berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Jadi kalau dilihat di sini, etika ini merupakan sesuatu yang tercermin dari perilaku kita. Jadi bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita menunjukkan diri kita. Dan karena ada kata watak kesusilaan, berarti perilaku kita itu harus mengacu pada nilai-nilai susila. Jadi bagaimana kita menampilkan karakter, watak, dan perilaku kita atau kebiasaan yang sesuai dengan kesusilaan tertentu. Nah, si etika ini berkaitan dengan keyakinan individu atau kelompok terhadap apa yang salah atau benar, buruk atau baik atas suatu perbuatan. Jadi memang fokusnya adalah pada penilaian yang benar atau salah, atau buruk atau baik gitu. Yang tidak semuanya diatur dalam hukum gitu. Jadi kalau ada dalam hukum itu disebutnya aspek legal, tapi kalau di sini disebutnya adalah kita fokus ke sesuatu yang salah atau benar. Bisa jadi pada satu kasus suatu tindakan itu sebenarnya legal tapi salah gitu. Misalnya kalau kita berbicara masalah penelitian, sekarang banyak penelitian-penelitian yang terkait dengan manusia gitu atau terkait dengan sel. Salah satunya adalah cloning. Nah, cloning ini sebenarnya secara teknologi mampu digunakan untuk melakukan diterapkan pada manusia, akan tetapi secara etika itu sesuatu yang tidak beretika. Jadi walaupun tidak melanggar hukum, tapi itu sesuatu yang tidak beretika sehingga itu tidak dapat dilakukan. Etika sendiri didefinisikan sebagai the discipline which can act as the performance index or reference for our control system. Jadi adanya etika ini menjadi sebuah referensi dalam kita mengendalikan perilaku di dalam masyarakat gitu. Jadi semua perilaku, semua kegiatan, semua aktivitas itu harus tidak melanggar etika. Seharusnya gitu idealnya. Jadi memang salah satu etika ini adalah sebuah nilai referensi untuk mengendalikan bagaimana perilaku masyarakat secara umum. Jadi dengan demikian etika itu merupakan batasan ataupun standar yang mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Jadi kalau kita lihat kata kuncinya adalah mengatur pergaulan manusia, bagaimana manusia berperilaku secara individu atau kelompok dalam kelompok sosialnya, dan dalam kelompok sosial ini juga kita bisa mengambilnya dalam konteks pada profesi-profesi tertentu. Nah, sebenarnya apa sih profesi itu? Kita tadi sudah membahas masalah etika gitu, dan karena kita membahas etika profesionalisme atau etika profesi, sebenarnya profesi itu apa sih? Nah, contoh dari profesi ini adalah misalnya dokter, psikolog, insinyur, pengacara, akuntan, dan ada beberapa profesi lainnya. Yang secara spesifik ada beberapa kriteria sehingga sebuah pekerjaan itu dianggap sebagai profesi. Misalnya yang pertama memiliki pengetahuan dan kemampuan khusus gitu. Kalau misalnya kita berbicara dokter, dia harus memiliki pengetahuan atau kemampuan khusus di bidang kedokteran. Psikolog juga sama. Nah, kalau insinyur harus memiliki pengetahuan dan kemampuan khusus di bidang yang terkait dengan matematika ataupun ilmu pengetahuan alam. Jadi secara spesifik yang membedakan insinyur dengan yang lain adalah kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan, sains, dan ada matematika. Ada juga profesi yang lain terkait misalnya pengacara, akuntan, atau profesi-profesi lain. Biasanya profesi ini dapat dilalui melalui pendidikan formal atau merupakan lanjutan dari pendidikan sarjana. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh profesional itu adalah kemampuan yang levelnya di atas sarjana. Dan pendidikannya sebenarnya bisa jadi merupakan pendidikan formal atau pada beberapa kasus
orang tersebut dia memiliki memiliki pengalaman yang banyak walaupun dia tidak memiliki pendidikan formal, tapi kemampuannya dianggap sama dengan orang yang memiliki pendidikan formal yang pantas untuk dinyatakan sebagai profesional gitu. Jadi secara pendidikan memang dianggap memiliki kemampuan di atas sarjana biasa. Lalu yang menarik dari profesi adalah profesi ini memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya kita punya profesi ini, misalnya kita punya klien tuh, klien biasanya hanya memberikan saya pengennya di ujungnya seperti apa. Nah, prosesnya ini yang memilih bagaimana bagaimana keputusan-keputusan ini sebenarnya diberikan bobotnya di profesional. Jadi misalnya saya mau melakukan tindakan ini, saya mau melakukan tindakan ini, saya melakukan tindakan ini gitu, dan si kliennya lebih banyak fokus ke tujuan akhir. Dan yang penting di sini adalah karena insinyur ini memiliki kewenangan tertentu untuk mengambil keputusan. Si segala keputusannya itu memang harus mempertimbangkan apakah efeknya akan baik atau buruk gitu. Karena memang biasanya kalau kita berbicara pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan sesuatu yang profesional, misalnya dokter, misalnya kita dokter tuh dia bilang saya hanya ingin sembuh gitu. Nah, tapi sembuh itu kan caranya macam-macam ya, bisa dengan metode A, B, C, D, E, F, G gitu. Dan dokter diberikan kewenangan untuk memilih saya kayaknya lebih cocok melalui pendekatan ini atau pendekatan ini. Sama halnya dengan yang lain gitu. Jadi banyak jalannya untuk mencapai tujuannya, tapi seorang profesional memiliki kewajiban untuk memilih keputusan apa yang paling baik untuk kliennya dan paling yang memiliki yang memiliki etika dalam pengambilan keputusannya. Salah satu karakteristik lagi dari profesional adalah adanya organisasi profesi. Jadi ada sebuah organisasi yang mengatur bagaimana profesional-profesional itu bekerja. Dan organisasi profesi ini tugasnya bukan hanya mengatur, tapi menjamin bahwa profesional-profesional pada bidangnya memiliki kemampuan yang sama dan memiliki kemampuan yang sama dan memiliki kemampuan untuk mengambil pekerjaan sampai level tertentu. Nah, yang terakhir, setiap profesi ini memiliki tanggung jawab etika, sehingga setiap organisasi profesi pasti mengeluarkan kode etik yang merupakan macam-macam etika, di mana kode etik itu harus dipenuhi oleh anggotanya dan apabila tidak dipatuhi bisa jadi memberikan sanksi, baik berupa sanksi teguran sampai sanksi yang berkaitan dengan hukum. Jadi itu sebenarnya definisi terkait dengan profesi. Itu saja materi yang saya berikan di segmen pertama. Nanti kita akan bertemu di segmen selanjutnya. Terima kasih.